بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan yang mestinya dengan nikmat Allah itu menjadikan kita bersyukur, dan cara bersyukur adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua kemampuan untuk bisa mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya duduknya kita dalam majlis ilmu. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan semangat kepada kita untuk hadir dalam majlis ilmu, mengingat kebaikannya lebih baik daripada salat sunnah 100 rakaat. Ya Aba Dzarrin li an taghduwa fata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya mi'ah rakaah. Wahai Abu Dzar, langkah kakimu hadir menghadiri daripada majlis ilmu itu lebih baik daripada engkau salat sunnah 100 rakaat. Itu baru langkah kakinya, belum duduknya, belum kalau dia bawa pulpen, bawa buku nulisnya, belum kalau dia dengarkan, simak, amalkan, belum kalau dia sampaikan kepada keluarganya, sahabatnya dan lain sebagainya. Itu baru langkah kakinya hadir majlis ilmu, itu kebaikannya lebih baik daripada salat sunnah 100 rakaat. Maka karena itu bersyukur kita kepada Allah kalau Allah Ta'ala berikan kemudahan bagi kita untuk hadir dalam majlis ilmu. Juga tentunya menuntut ilmu ini hukumnya wajib. Akan tetapi enggak semua ilmu wajib dipelajari. Ilmu hal, ilmu yang memang berkaitan dengan hal, ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Seperti apa? Ilmu fikih dan ilmu Al-Quran itu hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki, muslim perempuan. Emang kalau enggak nuntut ilmu gimana hukumnya? Dia dosa. Dosa. Jadi jangan dikira meninggalkan majelis ilmu atau enggak mau belajar itu enggak apa-apa. Bukan, dosa. Ya. Ninggalkan sholat dosa enggak? Ninggalkan sholat dosa enggak? Ninggalkan belajar tentang sholat dosa juga. Jadi jangan dikira enggak dosa.
Jadi kita berpikir, wah sholat itu wajib, nggak boleh kita tinggalkan. Terus belajar tentang sholatnya gimana? Ya tetap wajib juga. Ma la yatimul wajib fahuwa bihi wajibun. Apa yang menjadi penyempurna wajib maka juga wajib adanya. Jadi ilmu itu penyempurna ibadah. Maka kalau ibadah itu wajib, maka ilmu yang menjadi penyempurna ibadah itu hukumnya juga wajib. Maka jangan dianggap sepele ya menuntut ilmu. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Kalau meninggalkannya bagaimana ya? Terkena hukum dosa. Jadi ada orang nanti di hari kiamat itu dihukum sebab karena nggak mau belajar. Ada. Ya, jadi kena hukum dosa sebab karena nggak mau belajar. Kecuali kalau dia tinggal di hutan rimba, nggak ada tempat belajar, tinggal di pedalaman, nggak ada kiai, nggak ada ustadz, nggak ada majelis ilmu tempat dia belajar. Nah, baru boleh dia meninggalkan hukum menuntut ilmu. Tapi kalau dia tinggal di dekat pesantren, tinggal di dekat masjid, di situ diadakan majelis ilmu, maka hukum mendatangi majelis ilmu itu wajib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai mana? Oh, syarat salat yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa bi asrari fi dharaini amin radhiyallahu ankum. Faslun, adapun ini satu pasal masih menerangkan tentang syarat-syarat salat ya. Wa syaraitu salati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Dan adapun syarat-syarat salat sebelum masuk di dalam salat itu ada 5. Taharatul a'dha'i minal hadathi wan najas, bersihnya badan dari hadas dan najis. Wa satrul aurati bilibasin tahirin, dan menutup aurat dengan pakaian yang bersih. Sampai situ ya. Ya. Wa tsalis, dan adapun yang ketiga, al-wuqufu ala makanin tahirin, berdiam diri di tempat yang suci. Fala tasihhu salatu sakhsin, maka tidak sah salatnya seseorang yulaqi ba'dha badanihi aw libasi najasatun, yang mana bertemu, yulaqi ini bertemu atau apa namanya, menyentuh sebagian badannya atau pakaiannya najis. Fi qiyamin aw qu'udin aw ruku'in aw sujudin, baik posisi dia berdiri ataupun duduk ataupun ruku ataupun sujud. Nah, jadi gitu ya. Jadi pastikan tempat tegak berdirinya salat itu dalam keadaan suci. Karena apa? Karena posisinya ya, ketika ada di tempat ini kita salat itu najis dan mengenai bagian tubuh kita ataupun pakaian kita, maka ini menyebabkan tidak sah salatnya kita. Nah, tapi kalau sekiranya di sebelah kanan kiri kita atau depan kita atau di belakang kita ada najis, bagaimana hukumnya? Ya nggak apa-apa, sah salat kita. Wa illa makruhan, tapi hukumnya makruh. Misalnya ini saya salat di sini nih. Tempat saya duduk dan tempat saya sujud dipastikan nggak ada najis. Nah, batasnya gitu ya. Batas nggak ada najisnya itu saya praktekkan dulu ya. Batasan yang nggak boleh ada najisnya tempat kita sholat itu tempat berdiri dan sujud kita. Misalnya gini ya. Nah, ini
Ini saya tegak berdiri seperti ini. Nah, dari sini, dari tegak berdiri ini sampai tempat saya sujud itu pastikan nggak ada najis. Nah, sehingga apa? Ketika saya sujud, ya, atau ketika saya duduk, itu bagian tubuh kita ataupun baju kita itu nggak mengenai najis. Ya, jadi gitu ya. Jadi pastikan ya, tempat kita tegak berdiri sholat itu dan tempat sujud kita itu nggak ada najisnya. Yang sekiranya dalam kondisi tegak berdiri kah, atau duduk kah, atau rukuk kah, atau sujud kah, badan kita dan pakaian kita tidak mengenai najis. Kalau sekiranya mengenai najis bagaimana? Ya nggak sah sholatnya. Nggak sah. Terus bagaimana kalau sekiranya kita sholat seperti ini? Ini tempat sujud kita, di depannya ada najis, kotoran ayam katakanlah. Sah nggak sholat kita? Sah. Ya. Kenapa? Karena badan kita atau baju kita tidak mengenai itu najis. Atau pas di sebelah kita kotoran ayamnya, ya. Atau pas di belakang kita kotoran ayamnya, ini apa najisnya, maka itu nggak jadi masalah. Akan tetapi wa illa makruhan, akan tetapi hukumnya makruh. Nah, sama seperti halnya ada masalah apa hukum sholat di atas kandang kambing. Sholat di atas kandang kambing. Nah, ini kandang ya, misalnya ini katakanlah kandang. Ini kandang kambing. Maaf, di bawahnya kandang kambing. Maaf, katakanlah di bawahnya kandang kambing. Di atasnya musola, tempat sholat. Ya. Sah nggak sholat kita? Sholat di atas kandang kambing sah. Ya. Kan yang ada najisnya di bawah. Ya. Dan tubuh kita, pakaian kita tidak mengenai najis. Wa illa makruhan, akan tetapi hukumnya makruh. Sama seperti apa hukumnya wudhu di kloset. Nah, hukum wudhu di atas kloset. Ya sah, tapi makruh. Kenapa? Karena di kloset itu ada, tapi nggak ada najis, cuman nggak mengenai ini, nggak mengenai kaki kita, karena kita pakai apa? Pakai sendal, katakanlah ya, pakai sendal. Sehingga apa? Ini bagian tubuh kita itu nggak mengenai najis, maka hukum wudhu di atas kloset itu sah. Wa illa makruh, cuman hukumnya makruh. Sama seperti tadi hukum sholat di atas kandang kambing. Di bawahnya kotoran kambing, dia sholat di atasnya, ya nggak jadi masalah. Yang penting ini apa, di atasnya itu bersih, terhindar dari najis, gitu. Itu ya. Jadi syarat yang ketiga, pastikan tempat tegak berdirinya atau duduknya atau rukunya atau sujudnya itu bersih dari najis. Yang sekiranya baik itu badannya atau pakaiannya itu tidak mengenai najis. Kalau sampai misalnya dia ketika tegak berdiri nggak kena najis, tapi ketika ruku, nah bagian sininya kena najis, nah itu nggak sah. Nah, misalnya gini, ketika dia ketika dia sujud kan tangannya gini, nah di sini ada najis, kena ini sikunya, kena ini bajunya atau kena sikunya, maka itu menyebabkan batalnya tidak sahnya sholat ya. Jadi kayak gitu ya. Itu yang ketiga. Warabi'u, dan adapun yang keempat, al ilmu bidukhulil waqti, ilmu dengan masuknya waktu. Bidukhulil waqti itu dengan masuknya waktu, au dhannu dukhuluhu bil ijtihad, perkiraan masuknya waktu itu bil ijtihad, dengan usaha. Nah, jadi bukan dengan teka-teki. Nah, teka-teki itu apa? Iya, enggak. Ini perkiraan masuk waktunya itu dengan usaha. Apa usahanya? Usahanya seperti apa? Mendengar azan. Nah, dia mendengar azan, dia dengarkan azan, oh itu udah azan, mendengar azan. Atau bertanya kepada orang yang mendengar azan, ya. Nanya sama orang lain, ya.
Tanya satu orang, udah azan maghrib belum? Udah. Untuk meyakinkan lagi, tanya lagi ke yang lain, udah azan maghrib belum? Udah, sholat maghrib. Nggak apa-apa ya. Tapi nggak pakai nanya, tahu langsung sholat. Mentang-mentang karena ini apa, suasananya udah gelap, yaudah langsung sholat maghrib. Nah, langsung sholat maghrib. Selesai sholat baru azan, ulang lagi sholatnya. Kenapa? Karena nggak sah sholatnya. Nah, kenapa? Karena dia sholatnya ngira-ngiranya dengan teka-teki, bukan dengan usaha. Jadi gitu ya. Jadi memperkirakan masuk waktunya sholat itu bil ijtihad, ya, dengan usaha. Nah, usaha yang pertama sebetulnya kalau dia ngerti ngerti falak, maka masjid-masjid dulu, ya, itu di depan itu ada tombak. Nah, ada tombak, kan dulu nggak ada jam ya, ada tombak. Ada tombak. Apa fungsinya tombak di depan masjid itu? Untuk memperhatikan masuknya waktu sholat. Nah, karena masuknya waktu sholat itu dilihat dari peredaran matahari. Jadi gitu ya, dilihat dari peredaran matahari. Kalau sekiranya matahari sudah tergelincir satu ujung tombak dari atas kepala kita, berarti itu udah masuk waktu zuhur. Nah, kalau sekiranya tombak dan bayangan tombak itu sama rata, berarti udah masuk waktu asar. Ya. Kalau sekiranya bayangan tombak itu membelah menjadi dua sama rata, berarti sudah habis waktu asar, mau masuk waktu maghrib. Muncul syafaqul ahmar, mega merah, berarti sudah masuk waktu maghrib. Habis mega merah berarti sudah masuk waktu isya. Ya. Muncul mega kuning, ya. Sofro, ya, atau fajar sodik, berarti itu sudah masuk waktu subuh. Jadi kayak gitu ya. Nah itu orang dulu kan nggak ada jam, makanya ngaji fikihnya harus bener-bener, ya. Bingung soalnya. Kalau sekarang enak aja ya, wah udah, tapi nggak bisa jadi patokan. Kalau jamnya baterainya habis, muter seharian jam 7 terus. Ini kapan sholat zuhurnya ini? Kapan sholat maghribnya? Orang jam 7 terus ya. Nah, ternyata baterainya mati. Jadi gitu, mesti ngaji ya. Jadi gitu. Jadi usaha pertama melihat daripada peredaran matahari ya. Peredaran matahari. Kemudian yang kedua, mendengar azan. In kana fi qaryatan. Nah, kalau sekiranya dia di kampung. Nah, di kampung. Nah, kalau sekiranya dia di kampung mukim, nah, dia mendengar azan. Wa in kana musafiron, dan kalau sekiranya dia musafir, perjalanan kan nggak ada ini, belum tentu semua tempat itu ada masjid. Misalnya contoh kita di kapal ya, di kapal. Ya. Kalau sekarang udah ada ini aplikasi itu ya, aplikasi yang azan itu sendiri ya. Tapi itu kalau bisa jangan dihidupin, takutnya dalam kamar mandi azan nanti, ya itu haram hukumnya, nggak boleh, ya. Karena nggak boleh memperdengarkan daripada kalimat-kalimat thayyibah termasuk azan. Nada dering, sekalipun cinta Quran, jangan nada deringnya Al-Quran ya. Nah, khawatirnya lagi di kamar mandi bunyi, baca surat, kok ada di kamar mandi ini bacaan Quran, ternyata ada orang nada deringnya Al-Quran. Atau memotong, bisa jadi memotong ayat, berbunyi dia lagi ngaji, tapi ini telepon penting, udah angkat aja. Itu memotong ayat, nggak boleh juga itu. Jadi sekalipun kita cinta Quran, ya nggak mesti harus nada deringnya Al-Quran. Atau tadi kalau misalnya pakai aplikasi, kalau bisa azannya
itu di silent ya, jangan dibunyikan. Nah, cukup kita menghentikan di situ ada muncul muncul keterangan masuk waktu isya, masuk waktu ini subuh. Itu kan cukup, itu aja kita untuk mengetahui waktu masuknya sholat. Nggak mesti kita mendengarkan azannya. Nah, yang mendengarkan azan itu azan di masjid ya. Itu yang kita dengarkan. Jadi kalau dalam keadaan musafir kita nggak mendengarkan azan dari masjid, nah, maka kita bertanya kepada orang yang mendengar azan. Tanya sama orang, ini udah masuk waktu maghrib belum? Sudah katanya. Kenapa? Dasarnya karena dia mendengar azan misalnya. Maka untuk meyakinkan kita, tanya lagi sama orang. Udah masuk waktu maghrib belum? Udah, ya sudah, sholat kita. Kenapa? Karena prasangka kita masuknya waktu sholat itu dengan usaha. Apa usaha kita? Bertanya kepada orang tentang masuknya waktu sholat. Nah, kalau sekiranya nggak ada usaha seperti itu, nggak sah. Falau shalla bi ghairi dzalika lam tasihhu salatuhu wa in sadifal waqt. Kalaulah seseorang sholat tanpa ada ijtihad, tanpa ada usaha untuk memastikan masuknya waktu sholat, diteka-teki ya sama dia, masuknya waktu sholatnya itu ya, lam tasih, maka tidak sah sholatnya. Wa in sadifal waqt, kalau sekiranya berselisih waktunya, artinya apa? Nggak sesuai. Dia sholat tahu-tahu udah baru azan, atau ada yang ngasih tahu sholat apa tadi? Maghrib, belum waktunya. Nah, itu nggak sah sholatnya, mesti diulang lagi. Nah, kenapa? Karena dia sholatnya asal teka-teki, bukan asal daripada usaha ya. Itu yang keempat, syarat daripada sholat. Yang kelima, al-khamisu istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, ai al-Ka'bah, lebih tegasnya lagi Ka'bah. Wa summiyat kiblatan, kenapa sih disebut dengan kiblat? Artinya kiblat. Salat itu menghadap kiblat. Maksudnya apa kiblat itu? Apa arti kiblat? Li'annal musalli yuqabbiluha, dinamakan kiblat itu karena orang yang sholat itu menghadapnya. Kiblat itu apa? Ka'bah. Jadi menghadap kiblat itu menghadap Ka'bah maksudnya. Jadi kiblat itu yuqabbiluha, karena ini orang yang sholat itu menghadap ke Ka'bah, maka Ka'bah itu disebut dengan kiblat. Tapi itu udah diserap menjadi bahasa Indonesia ya. Pernah dengar nggak? Jangan berkiblat ke Eropa. Kan udah diserap ya. Kita nggak boleh berkiblat ini. Itu udah diserap jadi bahasa Indonesia. Saya perasaan pernah dengar itu ya. Ada bahasa seperti itu. Kita punya kultur tersendiri, nggak boleh kita mengkiblat ke Eropa dan lain sebagainya, kan udah diserap ya. Jadi kiblat itu menghadap, mengarahkan sejajar ke sana, maka disebut dengan kiblat. Jadi dikatakan kiblat itu karena orang yang sholat itu menghadap Ka'bah, maka Ka'bah itu disebut dengan kiblat. Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Wa Ka'batan liirtifaiha. Terus kenapa disebut dengan Ka'bah? Ka'bah. Nah, jadi Ka'bah itu sebutan juga, bukan nama. Ka'bah itu sebutan, sama seperti kiblat. Kiblat itu sebutan, Ka'bah itu sebutan. Terus apa itu yang segi empat ada di Masjidil Haram itu? Itu namanya Baitullah. Apa? Baitullah. Terus Masjidil Haram yang mana? Kanan kirinya.
kanan kirinya itu Masjidil Haram. Adapun bangunan segi empat yang ada di Masjidil Haram itu namanya Baitullah. Jadi ini apa, kiblat, Ka'bah itu sebutan, sebutan ya, istilahnya panggilan lain lah ya, panggilan lain. Namanya ya apa misalnya, nanti ada nama lain, nama panggilan yang lain-lain ya. Nah itu. Nah, kenapa disebut dengan Ka'batan? Li'irtifa'iha, karena tingginya, karena kemuliaannya Ka'bah, karena kemuliaannya Baitullah maka disebut dengan Ka'bah. Ka'bah itu mulia. Nah, ya. Ka'bah itu mulia, Ka'batan kemuliaan. Nah, jadi makanya nggak ada yang lebih mulia daripada Ka'bah. Tapi ada pernah sahabat, ini bukan orang ini, sahabat yang magrum, yang cintanya kepada Allah itu udah melampaui batas, sampai pengen ngebakar Ka'bah. Laukana, kalaulah sekiranya orang-orang beriman itu nyembah itu Ka'bah, Ka'bah itu mau saya bakar katanya. Kenapa? Karena bukan nyembah Ka'bah, nyembah Allah. Jadi gitu ya. Tapi banyak orang yang itu apa, salah pendapat ya, salah faham kadang-kadang. Itu khususnya orang-orang apa yang ingin melemahkan Islam. Ngapain tuh orang Islam? Ya, nyembah apa? Nyembah bangunan segi empat. Bukan nyembah itu. Kita nyembah Allah dengan disyariatkan mengelilingi Ka'bah, mengelilingi Baitullah. Bukan nyembah ini, bukan nyembah bangunan segi empat itu, bukan. Nah, seperti halnya kita ziarah ke makam para wali, ulama. Itu kita bukannya apa minta syafaat ke situ, bukan. Karena apa? Karena mereka dimuliakan oleh Allah, maka kita minta kemuliaan dari Allah melalui wasilah mereka. Namanya tawassul. Paham ya? Kadang-kadang salah paham. Jadi kita itu bukan, ketika kita tawaf itu bukan nyembah Ka'bah, nyembah Allah. Ya, jadi kayak gitu. Nah, ada apa perkataan yang melemahkan. Orang Islam itu kurang kerjaan katanya. Tuhannya ini apa? Bangunan segi empat. Bukan itu Tuhan kita Allah. Adapun ini bangunan segi empat itu adalah Baitullah. Bangunan yang sudah dimuliakan Allah maka disebut dengan Baitullah. Jadi gitu ya. Jadi kiblatan, Ka'batan itu sebutan-sebutan untuk Baitullah. Wastiqbaluha bisadri syartun liman qadara alaih. Dan menghadap ke Ka'bah itu dadanya bisadri, dengan dada. Posisi dadanya menghadap kiblat. Makanya kalau sekiranya mencong dikit itu nggak sah. Nah, yang dihadapkan itu bisadri, dengan dadanya. Istiqbaluha bisadri syartun liman qadara alaih. Ya. Jadi untuk yang berkemampuan menghadap kiblat, ya, maka bisadri mesti tegak lurus, dadanya menghadap kiblat. Nggak boleh ini mencong dikit pun. Tapi maaf, kalau sekiranya ada uzur yang menyebabkan dia nggak bisa tegak lurus, dadanya menghadap kiblat, misal maaf ya, pincang gini, dia nggak bisa menghadap lurus, atau rada miring gitu gini, posisi badannya seperti itu, ya nggak jadi masalah. Itu namanya uzur, ya. Jadi kayak gitu ya. Wastasnal musannif min dzalika ma dzakarahu biqauli wa yajuzu. Maka mengecualikan pengarang kitab daripada kitab ini fi adilatil ahkam min zalika, daripada menghadap kiblat, ma dzakarahu, apa yang disebutkan oleh musannif, biqaulihi, dengan ucapannya, wa yajuzu, boleh, tarku, meninggalkan apa? Istiqbal, menghadap
kiblah fi sholati, di dalam salat, fi halataini, di dalam dua keadaan. Jadi kata musannif kitab, penghususan boleh meninggalkan tidak menghadap kiblat di dalam dua keadaan ketika sholat. Tapi kalau duduk, posisi duduk yang paling utama menghadap kiblat. Jadi kalau bisa atau bangkunya meja belajarnya atau meja kerjanya posisikan menghadap kiblat. Posisi, karena apa? Kalau ada muncul pertanyaan, posisi seperti apa yang bagus ketika kita menghadap? Yang posisi menghadap kiblat. Posisi menghadap kiblat diusahakan. Kalau niatnya posisi meja kerjanya atau meja belajarnya dan lain sebagainya itu dihadapkan menghadap kiblat, i'tidaan lin nabi, mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh Rasul, maka setiap kali dia duduk di situ, entah dia kerja dan lain sebagainya, itu dapat pahala. Pahala. Kenapa? Karena memang disunnahkan. Apa hukum ini duduk menghadap kiblat? Sunnah. Maka kalau bisa ambil posisi ketika kita duduk menghadap kiblat. Diusahakan seperti itu. Kenapa? Karena orang yang selalu seperti itu nanti insya Allah wajahnya akan selalu dihadapkan ke kiblat. Tapi dalam kondisi tertentu ya nggak apa-apa. Kayak gini sekarang ya, saya mau ngadap kiblat ngebelakangin. Dalam kondisi tertentu, ya. Atau misalnya dalam kondisi memang tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, nggak jadi masalah. Ini wa yajuzu, boleh meninggalkan di dalam sholat nggak menghadap kiblat di dalam dua keadaan. Yang pertama, syiddatul khauf, ketika ada rasa ketakutan. Fi qital mubah fardhan kanatis salat au naflan, di dalam peperangan yang dibolehkan. Peperangan yang dibolehkan itu apa? Peperangan yang dibolehkan itu satu ya, berperang melawan orang kafir. Dua, kita dikejar-kejar. Jadi dikejar-kejar untuk dibunuh, untuk dibunuh tanpa ada ada sebab, itu namanya qital mubah. Qital mubah. Maka apa hukumnya? Daf'un nafsi, membela diri itu boleh. Maaf, contoh seperti ketika kondisi kita perjalanan, dikejar-kejar sama rampok dan lain sebagainya. Itu apa hukumnya kita melawan? Ya boleh, boleh. Nah kalau sekiranya wa in qatalahu, kalaulah sekiranya kita sampai membunuh dia, apa hukumnya kita? Ya nggak apa-apa. Karena daf'un nafsi, karena dasarnya membela diri. Ada orang bawa golok mau bunuh kita, mau merampas harta kita. Kemudian kita membela diri, ternyata dia terbunuh. Bagaimana hukum kita? Apakah kita dosa? Enggak dalam Islam. Ini kita bicara hukum Islam ya. Dalam Islam enggak. Kenapa? Karena di situ daf'un nafsi, membela diri. Beda halnya kalau berantem. Berantem ini enggak ada urusan. Ini berantem, rebutan omongan, akhirnya sama-sama ngeluarin golok, berantem. Terus lawan kita tadi terbunuh sama kita, apa hukum kita? Dosa. Dosa, karena bukan membela diri itu namanya. Al-qatil wal maqtul finnar, itu yang dimaksud oleh Rasul. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh itu dua-duanya di neraka. Kalau dasarnya saling membunuh itu sebab karena perkara-perkara yang bukan mubah. Perkara yang mubah itu seperti berperang di medan perang, membela agama Islam, atau tadi membela diri, membela diri. Maka hukum melawan itu dalam Islam itu diperbolehkan. Nah dalam kondisi tertentu, tentu nggak ada alasan apapun kita boleh meninggalkan sholat.
Maka ada namanya sholat dalam kondisi perang. Nah, nanti kita praktekkan. Ada namanya sholat dalam kondisi perang. Nah, jadi nggak ada ini alasan kita bisa meninggalkan sholat. Nah, dalam kondisi perang kita boleh meninggalkan ini, tidak menghadap kiblat. Yang kedua, wa fin nafilati fis safar ar-rahilah, di kendaraan dalam keadaan perjalanan yang kendaraan itu berjalan, walil musafir safaran mubah. Tapi sekali lagi, nah, bagi orang musafir yang melakukan perjalanan yang mubah. Perjalanan yang mubah itu perjalanan yang tidak ada unsur maksiat. Nah, itu dikatakan perjalanan mubah, seperti silaturahim atau ingin refreshing dan lain sebagainya, itu mubah. Walau qasiran, sekalipun perjalanan itu pendek, atanaful saub maksudu wa raqibad dabatu la yajibu ali wa jibhati ala sirajah masalan. Jadi gitu ya. Jadi ketika kita ini sholat di atas kendaraan, yang kendaraan itu berjalan, ya, maka dalam kondisi seperti itu kita nggak mesti menghadapkan diri kita ke kiblat, sholat aja. Nah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Pada dasarnya kita dianjurkan untuk menghadapkan ke kiblat, ke Ka'bah. Akan tetapi dimanapun kita menghadap, ya di situ Allah. Maka di sini berlaku ayat itu, ya. Dimanapun kita menghadap, ya di situ Allah. Yang pertama ketika ketakutan atau dalam peperangan. Yang kedua ketika kita dalam keadaan menaiki kendaraan yang kendaraan itu berjalan. Allahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan. Ya. Ada waktu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kain kiswah untuk Baitullah itu boleh dikatakan kain yang suci, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kain kiswa atau kain yang menutupi daripada Baitullah? Apakah itu bisa dikatakan kain yang suci? Ya kain yang suci kalau dia nggak kena najis. Kalau dia kena najis, ya tetap disebut najis. Selama kain itu tidak mengenai najis, ya tetap dikatakan kain yang suci. Terus maksudnya kalau secara ini, itu kalau secara fikih ya. Makanya ada ini suci, ada yang disucikan. Lebih tepatnya kain kiswa itu adalah kain yang disucikan, atau kain yang dimuliakan. Kenapa? Karena kain kiswa itu adalah kain yang pernah menutupi Baitullah, itu aja artinya. Tapi bukan berarti mempunyai hal-hal yang ini ya, bukan ya. Seperti halnya gini, seperti halnya sesuatu yang pernah menempel pada diri Rasul, ya, baik itu jubah ataupun pedangnya dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang disucikan atau dimuliakan. Kenapa? Karena pernah nempel di badan orang yang dimuliakan oleh Allah. Seperti kertas. Apa bedanya kertas ini dengan kertas koran? Ini kertas buku-buku pelajaran ini umum. Sama aja. Nah, kertas Quran sama kertas ini buku pelajaran sama. Cuman ketika kertas itu dipakai untuk ini, untuk kertas itu dipakai untuk di situ dituliskan Al-Quran, jadi kertas itu jadi mulia. Pada dasarnya kertas itu sama, tapi ketika di situ dituliskan Al-Quran, kertas itu jadi mulia. Coba kalau di situ di kertas itu dituliskan kata-kata yang buruk, ya nggak jadi mulia ada. Jadi kayak gitu. Jadi lebih tepatnya itu sesuatu yang disucikan, dimuliakan, sebab karena nempel di tempat yang mulia gitu ya. Allahu a'lam.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaannya yang pertama, Ustaz, bahwa kita sering sekali mendapatkan undangan dengan kertas. Ya. Itu ada tulisan bahasa Indonesia, tapi maksudnya bahasa Arab. Dengan bahasa Arab itu bagaimana cara merawatnya atau menghilangkannya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan tulisan-tulisan bahasa Arab itu yang tertulis di pakaian atau di jaket, kemudian kita masuk ke Kamar mandi gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada juga tulisan-tulisan bahasa Arab yang ditulis, dibuat di pertigaan-pertigaan perapatan seperti di depan wali kota itu ada bahasa Arab. Iya. Itu tulis seperti apa? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 tadi ya. Jadi yang pertama tadi gimana? Ya, undangan, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perhatian untuk semua ya. Memang ini paling ngerepotin kalau ada undangan. Di situ ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim dengan bahasa Arab. Itu ngerepotin. Jadi kerjaan kita nguntingin terus. Jadi kalau kita dapat ini undangan, ada tulisan ini salam dengan bahasa Arab atau bismillah dengan bahasa Arab, itu digunting ya, dikumpulkan ya, dikumpulkan. Kalau laku dijual. Kalau laku ya. Kalau nggak laku gimana? Bingung, daripada udah kita ini rapihin nanti kececer sama kita. Dibakar, habis itu dipendam dalam tanah. Nah, dipendam dalam tanah, yang mana tanah itu pastikan suci ya. Maksudnya cari ini di belakang rumah, gali ya, pendam, udah selesai abunya. Atau dialirkan ke sungai boleh ya. Atau dicampur pakai kopi. Kali ini ya jadi ini obat. ya pokoknya diamankan lah ya, diamankan. Tapi ini perhatian buat kita semua untuk kedepannya. Kalau nulis bikin undangan, kalaupun memang mau salam pakai bahasa ini Latin. Atau kalau bismillahnya pakai bahasa Latin, nggak usah pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Latin bagaimana? Nggak apa-apa, nggak dihukumi nggak dihukumi kalimat thayyibah, nggak dihukumi kalimat thayyibah, nggak apa-apa itu. Kemudian di baju atau di tulisan itu ada bahasa Arab. Tergantung bahasa Arabnya apa. Kalau bahasa Arab itu nuansanya kalimat thayyibah, zikir, doa dan lain, atau asma Allah dan lain sebagainya, itu nggak boleh masuk kamar mandi. Tapi kalau misalnya bahasa Arabnya itu apa? Kirdun misalnya, monyet, nggak apa-apa bahasa kamar mandi. Nggak semua bahasa Arab itu ini mulia ya, nggak semua. Jadi bahasa Arab yang di situ bernilai kalimat thayyibah. Lebih tepatnya bukan bahasa Arab, lebih tepatnya kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat yang baik. Entah itu zikir, entah itu doa, entah ayatul Quran, entah hadis Rasul atau nama Rasul, itu tertulis Muhammad Rasulullah di jaket, bawa kamar mandi, nggak boleh. Nah, terus bagaimana kalau sekiranya di perempatan itu? Tergantung. Kalau misalnya tempatnya di bawah itu nggak boleh, tapi kalau tempatnya di atas nggak apa-apa. Nah, misalnya ini kayak di sepanjang jalan protokol, misalnya ada asma husna ya, nggak apa-apa. Karena apa? Kalau pokoknya gini intinya, tempatkan di tempat yang mulia, yang sekiranya tidak terinjak. Yang nggak apa-apa hukumnya itu. Ya. Wallahu a'lam. Sudah ya? Udah azan kayaknya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ya?
Kita cukupkan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan dunia kita dalam majlis ilmu ini Allah Ta'ala jadikan pahala bagi kita, ampunan atas dosa-dosa kita. Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah kabulkan setiap hajat kita. Allah kumpulkan di dunia bersama orang-orang saleh, Allah kumpulkan di akhirat bersama para kekasihnya Allah di surganya Allah. Dan mudah-mudahan dengan duduknya kita dalam majlis ilmu ini, Allah Ta'ala dudukkan kelak kita bersama Rasulullah SAW di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. La taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.